pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Oke. Melakukan kegiatan pembelajaran. Terlebih dahulu mari kita serahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai umat beragama. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, Gertrude, silakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan atau sampai yang berkata Engkau selalu membimbing kami, memberikan jalan kami. Krisna, Vivi, Warni, Winda, Yernita, Yustri. Oke, berarti semua hadir ya hari ini? Ya. Baik, sebelum kita masuk pada materi, maka minggu lalu kita sudah mempelajari sistem ekonomi. Yang pertama adalah bagaimana ekonomi tradisional dan kemudian terpusat. Lalu kita lanjutkan hari ini adalah ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran. Yang masih ingat dengan mata pelajaran sebelumnya dulu silakan. Oke, silakan Rika. Oke, baik, terima kasih daripada jawaban temanmu terkait dengan mata pelajaran kita sebelumnya. Nah, ini yang pertama adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menelaah pengertian sistem ekonomi dengan tepat. Nah, arti daripada model pembelajaran PBL ini adalah sesuatu model pembelajaran yang diterapkan guru di dalam kelas dengan siswa diberikan satu tugas terhadap satu masalah. Lalu di masalah itu siswa akan menggali, akan mencari apa sebenarnya titik daripada atau identifikasi dari masalah itu. Setelah sudah diketahui, maka siswa akan mendiskusikannya kepada teman sekelompoknya. Lalu akan mempresentasikan kepada teman atau di dalam kelas. Itulah sebenarnya problem based learning. Berikutnya melalui pendekatan saintifik atau scientific learning, siswa diharapkan dapat menggali macam-macam sistem ekonomi. Kemudian melalui pendekatan scientific learning juga siswa dapat merinci tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan informasi dari data-data yang diperoleh tentang sistem ekonomi dengan penuh tanggung jawab. Diperhatikan videonya ya. Nah, ini tadi itu satu studi kasus, lalu bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, ini dia. Sistem ekonomi apa yang dipakai untuk mengatasi daripada masalah-masalah ekonomi tersebut atau masalah misalnya kelangkaan. Ini media pembelajaran yang akan digunakan. Silakan nanti di sini ditulis jawabannya masing-masing, lalu dikelompokkan. Nah, jadi ini studi kasusnya di atas. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan kasih waktu 5, 10 atau sampai 15 menit. Silakan. Nah, untuk mencari jawabannya boleh menggunakan handphone. Ya, bisa dicari di internet. Kemudian juga kalau ada buku referensi boleh juga digunakan sebagai alat untuk mencari jawaban. Baik, kita akan masuk pada hasil daripada pengamatan kalian terhadap video tadi. Lalu apa identifikasi masalahnya, lalu
didiskusikan. Dari kelompok 1 dulu. Ada? Silakan. Nah, yang lain memperhatikan jawaban temannya ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan, silakan ditambahkan. Kalau ada juga sanggahan, silakan disangkan juga nanti. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 itu. Pertanyaannya, menurut kelompokmu apa saja masalah ekonomi yang ada di Jawa Timur? Ya, terima kasih jawaban dari kelompok 1. Oke, ada yang menambahkan dari jawaban temannya atau yang menyangka, silakan. Dari kelompok 2 ada? Ya, silakan. Dari kelompok 2. Itu masalah produsen dan distributor yang dapat menyebabkan kelangkaan karena penjualan ilegal dan kemacetan distribusi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Jawabannya ada lagi dari kelompok lain. Ayo, silakan kalau ada. Oh, Pinje. Silakan Pinjesius. Dulu. Menurut dari kelompok kami itu kelompok 4 Ya, tentang masalah ekonomi yang ada di video itu tadi, yaitu masalah ekonomi yang ada pada video itu adalah tentang langkanya bahan minyak solar atau BBM. Di mana juga demikian dari kelompok kami. baik. Terima kasih jawabannya dari kelompok 4 ya. Ada dari kelompok lain? Oke, kelompok 5 silakan. Baik, kami dari kelompok 5 ingin menjawab dari nomor 3, yaitu menurut kelompokmu bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut melalui sistem ekonomi? Menurut kami, sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat secara turun-menurun mengandalkan alam dan tenaga kerja sesuai dengan keadaannya. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari kelompok 5 yang luar biasa. Ada dari kelompok lain? Oh, dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Jasa yang diproduksi. Pemerintah juga menentukan siapa saja yang kaya dan siapa saja yang miskin. Oke, terima kasih dari kelompok 1 jawabannya luar biasa ya. Baik, ada lagi yang menanggapi? Tidak ada ya? Baik, mari kita berikan aplaus dulu. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk materinya, pembahasannya. Apa sih yang berkaitan dengan sistem ekonomi itu? Dari masalah tersebut tadi, ini yang merupakan salah satu materi daripada apa yang kita pelajari hari ini. Nah, ini dia. Ini yang pertama. Minggu lalu kita sudah mempelajari sistem ekonomi memang, tetapi kita hanya menjalankan 2 tupoksi saja. Lalu kita lanjutkan nanti hari ini apa lagi yang merupakan sistem ekonomi itu atau bagaimana menghadapi sistem ekonomi. Dari sistem ekonomi ini adalah dapat menjawab daripada masalah-masalah ekonomi sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, masalah ekonomi. Dan sistem ekonomi dapat menjawab daripada apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, itu dia ya. Nah, selanjutnya, nah ini hal ini didasari kesadaran saling ketergantungan antar negara dan adanya pengaruh ekonomi global. Dalam sistem ekonomi campuran, mekanisme harga dan pasar bebas yang dianut oleh sistem ekonomi pasar dapat berdampingan dengan adanya perencanaan dari pusat seperti yang dianut oleh sistem ekonomi komando. Jadi di sini campuran ini adalah semuanya dapat diambil, baik tradisional, juga pasar dan juga komando atau terpusat. Nah, LKPD-nya sudah Bapak bagikan. Nah, ini juga apa namanya ini? Medianya lagi, media pembelajarannya. Oke, namun sebelumnya dulu ya, sebelum kita masuk diskusi nih, dari materi tadi, apa kalau misalnya ada kira-kira yang mau ditanyakan, silakan dulu ditanyakan. Nanti kita lanjutkan lagi setelah itu diskusinya. Silakan, silakan Kak Sani. Tadi kita sudah mempelajari mengenai cara mengatasi masalah ekonomi menggunakan sistem ekonomi. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah, dari berbagai sistem ekonomi yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari
nasional hingga campuran, apa sistem ekonomi yang paling berdampak besar dalam mengatasi masalah ekonomi di negara kita? Oke, baik. Pertanyaan temanmu adalah apa sistem ekonomi yang paling berpengaruh atau berdampak besar di negara kita Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Nah, ayo silakan Winda. Oke. Sedang pertanyaan tadi tentang sistem ekonomi yang paling berdampak. Ya. Materi yang Bapak sampaikan dari awal tadi bisa. Oke, terima kasih jawaban dari Winda. Ada dari yang lain? Nah, sekarang kita akan lanjut dari materi tadi dan kemudian dari pertanyaan teman-temanmu. Maka ada di sini diskusi kelompok di LKPD. Bapak sudah bagikan diskusi kelompoknya melalui LKPD, juga di media pembelajarannya atau media yang digunakan. Silakan nanti ditulis di situ jawabannya. Nah ini, silakan untuk didiskusikan keempat hal ini. Kalau sudah ketemu nanti, maka dipresentasikan. Oke, saya berikan waktu 10 sampai 15 menit. Kelompok mana yang maju? Kelompok 3, Pak. Oh, kelompok 3 sekarang. Ya. Pertanyaan pada KPD, pertanyaan pertama, yaitu menurut kelompokmu mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomian yang sangat bukan aktivitas ekonomi? Oke, terima kasih dari kelompok 3 jawabannya sangat luar biasa. Ada dari kelompok lain yang menanggapi? Oke, kelompok 4 silakan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin sehingga apa yang dihasilkan lebih cepat, efektif, dan efisien dan melakukan berbagai hal. Oke, terima kasih dari kelompok 4 jawabannya. Ada dari kelompok lain? Tidak. Nah, silakan. Nanti silakan. Teman-teman lagi, kan sudah berlangsung dan terakhir itu sukar menerima perkembangan teknologi karena terikat dengan adanya. Oke. Baik, terima kasih jawaban dari Winda kelompok 1 ini. Ada lagi? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Berikan aplaus untuk kita. Nah, itulah jawaban daripada diskusi yang sudah diterapkan teman-temanmu. Lalu sebelum kita masuk ke ke kesimpulan, saya berikan kesempatan dulu kepada siswa yang bisa apa sih kesimpulan daripada materi hari ini. Silakan kelompok 2. Ya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kita pada saat ini bahwa berbagai masalah-masalah ekonomi yang Oke, itulah kesimpulan dari kelompok 2. Ada lagi yang menambahkan kesimpulan hari ini? Ya, silakan Winda. Oke, silakan. Oke, itulah jawaban atau kesimpulan dari kelompok yang kita diskusikan hari ini berdasarkan daripada kesimpulan yang disampaikan oleh siswa. Nah, kemudian di sini ada jurnal refleksi ya dari materi hari ini. Apa saja yang pertama dulu, apa hal yang peserta didik sukai terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang perlu atau yang belum peserta didik pahami dan apa yang masih belum dimengerti. Ini nanti jurnal atau refleksi ini ditulis dalam satu kertas dan disampaikan kepada kami nanti setelah akhir pembelajaran ini. Ya, Pak? Nah, jadi itu saja dulu. Kemudian kita hari ini sudah mempelajari, lalu ada tugas nanti dibuka halaman 30 itu tugas di rumah, di mana minggu depan kalau kita ketemu berarti di situ diselesaikan. Kemudian hari ini sudah kita pelajari, mudah-mudahan apa yang merupakan pembelajaran hari ini kita bisa dapat memberikan manfaat kepada siswa dalam menjalankan kehidupan masing-masing. Kemudian terus diteruskan mengembangkan daripada sistem ekonomi ini, karena ini juga berkaitan dengan jurusan kita adalah jurusan ekonomi, ya kan? Nah, jadi itulah yang merupakan pembelajaran yang hari ini kita
laksanakan. Jadi semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Kemudian kegiatan selanjutnya kita adalah terkait dengan proses pembelajaran, mungkin bisa kita adakan secara game. Ya, seperti hari ini sudah dibentuk kelompok duluan seperti yang sudah saya isyaratkan sebelumnya, membentuk kelompok sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi itu saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, proses pembelajaran kita hari ini, kita sudah awali dari tadi itu adalah berdoa, dan kita juga akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan Clara.